Tuh, wah 10.000 orang ya. Oke, jadi untuk materinya apa tadi TPA ya kayak TPS ya kayak. Iya, Oke. betul. Hari ini kita berapa jam Kak? Hari ini tuh Beda ya? agak beda sedikit. Agak beda. Biasanya 60 menit ya, sejam doang. Nah, hari ini spesial pakai telur. Pakai telur. Pakai telur. Lagi Malah masak. Oke, hari ini spesial untuk teman-teman. Untuk TPS ini hari ini 90 menit. Wow, 90 menit ya. Banget begini. Oke, 90 menit. Lama banget ya. Jadi hari ini spesial ya. Buat nemenin kalian ngabuburit. Ngabuburit Ya. nanti Daripada ngabuburitnya jalan-jalan kemana main gitu games, kan, tidur. Game. Yang penting ikutin aja. Oke, sekalian nanya nih, apa kabar semua sekolah Med? Gimana kabarnya kalian? Masih semangat nih? Puasanya main bola kagak nih? Ada lah, kalau yang cewek pasti ada lah. Mungkin ada yang bolong ya. Oke, jadi untuk TPS-nya nih Kak, tadi kita akan dijelasin nanti sama Kak Cas ya, dari sejarahnya teman-teman semua sampai nanti soal-soal latihannya. Oke, pokoknya ada Master Ircas. Gimana Kak? Nah, begitulah. Begitu. Yuk, kita lihat aja dulu. Kita mulai ya, teman-teman udah siap ya? Oke, kita cek. Oke, sekarang pertama sejarahnya dulu ya TPS. Jadi pas zaman dulu itu belum ada tuh yang namanya TPS. Paling nggak masih pas zaman yang kakak alami. Zaman dulu tuh lama banget kayak berasa tadi. Pas zaman yang kakak alami itu waktu itu kakak ujiannya SPMB belum ada yang namanya TPA atau TPS gitu. SPMB apa? SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Sama dengan kalau UTBK sekarang UTBK. Oh, jadi Kak Cas dulu pakai UTBK teman-teman. Betul. Ya. Jadi awalnya itu di tahun 2009 sampai 2013 itu baru tuh mulai namanya ada TPA. TPA-nya itu masih tentang verbal, ya, pengetahuan deduktif, analisis, sama numerik. Oh gitu. 4 ya. Jadi macam-macam kayak kalau misalkan teman-teman tahu tes-tes buku TPA begitu, kurang lebih seperti ini. Yang ada gambar-gambarnya, gambar diurutin nanti jadinya apa. Oh iya, kayak sinonim kata di TPS juga ada ya. Nah, berikutnya di tahun 2014 sampai 2018, nah itu namanya berubah TKPA. Tapi sih isinya sebenarnya masih sama aja ya. Ganti nama aja. Betul, sama masih. Nah, terus berubah sedikit di tahun 2019 sampai kapan tuh? Titik-titik nggak tahu kita. Belum tahu ya. Belum tahu. Nah, ini berubah namanya sekarang TPS. Ya. Ada PU, PPU, PBM, sama PKU. Nah, PU-nya biar kita bagi dua nih, ada yang wacana, jadi ada wacana full, bacaan ya paragraf, teks, terus ditanyain deh gitu. Terus ada lagi PU yang numerikal, yang biasa teman-teman juga kerjakan juga. Sama PKU, pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk sekarang yang akan mungkin kakak bahas adalah PU yang numerikal sama yang PKU. Fokusnya di dua ini ya Kak ya? Fokus di dua. Karena PU wacana, PBM sama PPU itu masuk ranahnya bahasa Indonesia. Bersama Kak Sani ya. Untuk hari Kamis ya. Itu ya. Ditunggu ya. Jadi hari Kamis nanti ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Sama bahasa Inggris. Yuk kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini titik waspada ya. Titik waspada UTBK 2022 untuk yang PU. Ya, untuk yang PU ini kakak bagi dua, untuk yang PU sama yang PKU. Untuk yang PU pertama ada pola bilangan. Nah, itu kakak kasih bintang-bintang tuh. Ya, artinya bintang-bintang tuh menunjukkan tingkat kesulitan kalau dari kakak. Warna merah. Yang merah ada bilangan, biasanya agak lebih mudah bilangan. Kalau huruf, untuk pola yang huruf itu biasanya bisa kita biasanya diubah dulu huruf itu jadi angka. Misalkan B itu berapa kan? Dua. Betul. B itu huruf kedua kan? Urut abjad ya kayak dari A sampai Z gitu ya. Terus ada lagi kriptografi. Itu lebih spesifik lagi nanti. Simbol bukan sih Kak? Kripto. Simbol macam-macam bisa. Ya? Di huruf-huruf juga bisa. Habis itu bilangan ini agak lebih ringan ya, yaitu urutan
Bisa kan ngurutin yang kecil siapa, yang gede siapa gitu ya, dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Habis itu ada estimasi. Estimasi yang ngitung sederhana ya, ngitung bisa dibilang ngitung kira-kira lah. Nah, ini kira-kira jadinya berapa gitu. Kayak pelajaran waktu SD ya? Oh, kira-kira Sama ya? aja. Kira-kira Jadi ya. nggak perlu ngitungnya yang berapa, Detail misalkan banget ya? 0,00 udah anggap aja jadi berapa gitu. Oh, dibulatkan ya Kak? Pembulatan Pembulatan. ya sebenarnya. Estimasi. Oke. Terus operasi hitung tambah kurang kali bagi pangkat lah ya, masih Betul. biasa. Masih hitungannya mudah ya di situ ya, Mudah, bintang 1 relatif ya. mudah, bintang 1. Oke. Terus analisis tabel sama grafik. Jadi kadang ada juga tabel sama grafik gitu. Nah, itu dianalisis. Nah, misalkan ini naiknya berapa persen, turunnya berapa persen gitu. Jadi dari tabel atau grafik itu kita lihat apa kesimpulannya kira-kira apa. Gitu. Mirip SD juga ya Kak? Betul. Kan kalau anak kelas 6, kelas 5 tuh belajar statistika membaca grafik betul, ya itu ya? Baca grafik. Oke. Kemudian yang keempat premis. Ya, jadi ada kalimat. Nah, kita cari kesimpulannya itu yang mana gitu. Oke. Nah, nih antara lain silogisme ya, jadi ada 2 pernyataan, kita cari kesimpulannya apa? Ya, implikasi terus negasi implikasi gitu. Oke. Oke, ini untuk yang PU. PU-nya. Oke. Oh, ada lagi ketinggalan kuantor. Kuantor itu apa? Kuantor itu Kebalikan ya, bukan kebalikan Kak Mita. Jadi kuantor itu lebih ke banyaknya. Jadi semua atau beberapa. Ya. I see. Itu kuantor. Oke. Oke, selanjutnya yang PKU. Yang PKU ada apa aja di sini? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama aljabar. Aljabar biasanya cuma aljabar tuh ngitung, ya, hitung terus mengubah bentuk. Paling ada faktorisasi. Ya bisa Bisa memfaktorkan. Kelas berapa tuh Kak Mita ya? Faktor dari aljabar itu Matematik kelas 7 7 ya Kak? kelas 8 gitu ya. Mulai dikenalkan aljabar kalau nggak salah kelas 7. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di TPS PKU biasanya materinya itu materi-materi SD SMP doang. Ngingetin SD lagi SMP. Yang SMA paling cuma dikit ya. Nah, itu aljabar ya. Terus soal cerita peluang, perbandingan di sini sama statistika. Peluang juga nggak bakalan peluang yang susah-susah. Masih yang sederhana ya. Peluang pasti yang ditanya itu yang ingat rumus peluang apa? Mungkin ada yang hafal rumus peluang di kolom chat, silakan ditulis. Silakan coba yang masih ingat nggak rumus silakan peluang? Dicet, rumus peluang apa? Ayo teman-teman, rumus peluang kita ngingetin lagi. Peluang apa sih rumusnya? Lupa semua lagi ya nih Kak. Ada belum ada yang chat. Ayo teman-teman sekolah med, untuk rumus peluang. Ada tuh Nadira. Ada yang bilang Aca nih. juga, betul. NA per Nadifa NS. itu Kak. Nadifa. Oh iya. Ada Aca. Oke, benar nih ya. Betul, kalau dilihat dari chatnya banyak yang benar. Jadi untuk peluang cukup NA per NS. Ya, jadi NA sama NS-nya tuh nggak pakai rumus kombinasi permutasi, nggak usah. Ya langsung kelihatan. Yang ditanya ada berapa? Semestanya berapa? Langsung. Gitu. NA ya, bukan PA. Soalnya tuh Aca tulis PA per PA. NS. Kalau P itu peluang berarti ya. Dia simbol peluang. Nah, kalau NA itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Betul. Iya, betul. Oke. Terus perbandingan. Perbandingan di kelas berapa ya? Kelas 7 ya kalau nggak salah ya? Iya, kayak udah mulai ada kelas 7. Perbandingan ada yang perbandingan senilai, ada yang perbandingan berbalik nilai. Bahkan sekarang SD sudah mulai ada, Kak. Udah mulai ada juga ya? Walaupun masih yang sangat sederhana, mereka sudah mulai ada. Terus ada statistika. Statistikanya juga yang sederhana. Biasanya cuma apa sih, Mita? Grafik. Grafik, satu grafik. Terus rata-rata. Ngitung rata-rata. Median modus. Kuartil paling enggak. Jangkauan, ada nggak? Jangkauan bisa aja ada. Tapi kalau simpangan yang segala macam itu nggak ada biasa. Alhamdulillah. Tenang. Untung aja ya, masih yang sederhana gitu. Selanjutnya, habis soal cerita, di sini ada bangun datar. Bangun datar itu biasanya tentang sudut dan kesebangunan. Ya, sudut-sudut teman-teman paling ingat-ingat lagi sudut-sudut di kelas 8 ya. Kelas 8. Kelas 8 yang apa namanya itu sudut yang berseberangan, ada tolak belakang gitu ya. Terus yang
Terus kesebangunan ya. Iya, Nah, gitu juga. benar. Kesebangunan kelas berapa sih? Kelas 9 ya? Kelas 9. Tapi sekarang kelas 8 juga Kelas udah 8 mulai. juga udah ada ya? Pokoknya sekarang tuh makin maju Makin terus. maju gitu. Berarti luas nggak ada Kak? Luas Luas kadang atau ada. keliling? Kadang ada. Tapi yang lebih sering kakak lihat sih itu di Sudut sudut. sama sebangun tadi ya. Jadi di kesebangunan kadang juga nyari luas. Tapi biasanya diinin sebangunnya dulu, Sebangunnya dulu. habis itu baru nyari luas. Jadi sisinya belum dikasih tahu, kita harus mencari secara Cari kesebangunan, dulu, baru nanti luas. pertanyaan luasnya berapa. Betul. Oke. Oke, selanjutnya bilangan. Oh, bilangan lagi nih. Iya, bilangan. Nah, tapi biasanya kalau yang PU kan bilang untuk ada operasi sama sifat. Operasi biasanya yang PU yang sederhana ya. Kalau yang di PKU sederhana juga sih sebenarnya ya. Cuma sedikit misalkan 2 langkah gitu. Nah, terus sifat-sifat bilangan. Teman-teman paling dilihat lagi untuk sifat-sifat bilangan, misalkan bilangan kuadrat. Ciri-cirinya apa Kak minta bilangan kuadrat? Kuadrat ciri-cirinya Apa? penjualan pengurangan itu maksudnya? Bukan. Bukan yang Jadi mana ciri-ciri kuadratnya? bilangan kuadrat sifatnya satu bilangan kuadrat itu nilainya pasti positif, Positif. nggak mungkin negatif. Betul, karena dikuadratin pasti ya. positif, Oke. terus minimalnya 0. Terus kalau misalkan ada positif sama negatif dikuadratkan itu seperti apa? Positif juga. Nah itu biasanya kakak masukkan ke bilangan, sifat Bilangannya. bilangan, gitu. Habis itu ada kakak ininya kartesius ya. Jadi bisa fungsi atau grafik atau garis. Ya, paling di situ kita cuma ngelihat satu nilai ya, terus naik atau turun, ya kan, sama gradien. Biasanya kalau di garis tuh ada gradien gitu kan. Gradiennya kita lihat naik turun gimana. Gitu. Di kelas berapa ya garis ya gradien? Garis. 8 apa 7? Kayak 7 juga udah mulai. 7 udah mulai. Tapi kayaknya lebih mendalami kelas 8 betul, itu ya. Betul. Apa kelas 9 juga ya? Yang persamaan garis ya, ngerumus itu ya. Iya. Garis. Oke. Oke, terus ada lagi himpunan. Ada himpunan biasanya ada yang bulat-bulatan gitu, tapi itu biasanya di 2019 ke bawah sih. Iya, Ya. itu ada di soal yang saintek Kak. Yang ada. kayak himpunan itu ya. Itu Betul. juga ada. Ada juga yang sore kayak ada gangguan. Oh, dari suara ada gangguan ya, Nadifa. Gimana Nadifa? Apakah sudah jelas sekarang? Tes 1 2 3. Jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah jelas. Oke. Oke, sekarang untuk yang himpunan. Tadi himpunan ya. Himpunan itu jadi lupa kita nih. Tadi kayak yang bulat-bulat. Ya, yang bulat-bulat. Terus ada yang diagram pen yang ya? satu diagram pen. Satu suka ini, yang satu suka ini, yang suka dua-duanya, yang nggak suka dua-duanya. Biasanya seperti itu aja. Gitu. Di mute suara WhatsApp-nya. Oh, suara WhatsApp. Udah oke? Siap. Udah siap. Oke, berikutnya adalah lagi nih. Habis himpunan itu ada matematika dasar. Matematika dasar yang ada di kelas berapa ini? Kelas 10 kali ya? Kelas 11 ya. Ini yang kemarin waktu pas pawang matematika kita sempat bilang beririsan sama yang TPA Kak ya? Betul. Matematika dasarnya nih. Oke, ternyata ini ya, deret. Ada deret sederhana biasanya ya. Eksponen logaritma juga yang sederhana, sifat-sifat dasarnya aja. Terus limit juga sebenarnya limit itu cuma tampilan luar doang. Jadi gimana biasanya maksudnya Kak? Kalau limit biasanya kalau di matematik gimana? Masukin 0/0 gitu kan ya. Habis itu entah di faktorin, pakai turunan, atau kali sekawan, atau tinggal yang tak hingga gitu kan. Atau pakai L'Hopital gitu kan. Tapi kalau di TPS tenang. Limit itu apa? Sifatnya cuma masukin aja X-nya sama dengan sekian. Udah langsung ketemu Kak? Udah. Wow. Tapi biasanya di situ itu langsung masuk ke operasi. Udah itu. Oke. Operasi dan sifat. Intinya insya Allah masih sederhana lah ya. Masih sederhana. Belum yang terlalu susah ya. Betul. Nah, terus yang terakhir ini algoritma. Ya, algoritma. Jadi ini mungkin hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya yang nggak seperti biasa. Paling misalkan contoh ada dimasukin suatu bilangan. Ya, dimasukin suatu bilangan, nanti hasilnya berapa? Memenuhi atau enggak? Gitu. Kalau misalkan memenuhi, oke, langsung itu jawabannya. Kalau belum memenuhi, masukin lagi.
Oke. Gitu. Jadi ibarat kata kayak apa ya? Kayak pabrik gitu. Mm-mm. Pabrik misalkan kita memproduksi barang. Barangnya sesuai nggak nih? Nggak sesuai. Atau misalkan kakak kayak ini, kakak punya teman pabrik tahu, ya. Nah, ini sesuai nggak nih? Kalau nggak sesuai kita giling lagi, biar jadi tahu yang bagus gitu kurang lebih. Gitu. Dicoba-coba terus ya. Betul. Sampai sesuai. Dicoba terus sampai sesuai. Tapi ini bintang 3 ya ternyata ya. Bintang 3 Algoritma karena apa namanya? Nggak ada rumusnya. Jadi kalau ini nggak ada coba-coba makanya tadi. rumusnya ada di satu. Oke. Nah, jadi tinggal kita lihat. Jadi di sini yang penting kamu baca soalnya, pahami baik-baik maksud soalnya itu seperti apa. Nah, itulah di kunci kamu ngerjain TPS, PQ sama PKU. Rule-nya di soal itu pokoknya ya. Betul. Nggak ada rumus umum yang kita tahu Nggak ada. seperti biasanya gitu. Oke, berarti dilihat dari soalnya. Oke, banyak juga ya ternyata Kak ya. Lumayan. Tapi insya Allah masih yang dasar ya matematika. Masih dasar matematikanya. Jadi masih nggak usah khawatir buat yang sosum juga ya. Insya Allah masih. Insya Allah semua bisa. Semua bisa. Oke. Ya. Oke, sekarang model soal. Nah, ini jadi untuk PKU kalau misalkan matematik biasanya soalnya itu cuma ABCD, pilih langsung lah yang mana gitu kan. Nah, ini yang satu kakak bikin yang pertama yang standar ya. Ya pilihan ABCD langsung misalkan gampangnya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berapa X tambah satunya gitu kan. A apa, B apa, C apa, D apa, E apa. Ini biasa. Standar. Nah, di PU biasanya pakai ini, di PKU juga ada yang seperti ini. Kemudian ini juga masih model yang kedua, 4 pernyataan mana yang benar. Nah, ini juga sebenarnya dari dulu udah ada nih. Ya. Betul. Jadi 4 pernyataan biasanya opsinya opsi 1, 2, A 3, itu 1, ada 1, 2, 3, 4 ya. Opsi A itu 1, 2, 3 yang benar. Kalau yang B 1 sama 3. Kalau yang C 2 sama 4. Yang D 4 doang yang benar. Yang E semuanya benar. Oh iya, itu yang sampai hafal banget anak-anak ya. Hafal. Ya, ada triknya tuh. Pertama kamu scan kira-kira yang mana dulu yang kamu bisa untuk ngerjain. Ya misalkan 1 bisa ngerjain, 1 benar. Oh, berarti ngecek 2. 1 benar, 3 pasti benar. Betul. Jadi 1 sama 3 itu selalu berdampingan. Ya, kalau 1 benar 3 pasti benar, 1 salah 3 pasti salah. Gitu. Kalau 1 benar ngecek 2. Kalau 2-nya benar baru ngecek 4. Oke. Gitu. Tapi kalau 1 salah, 4 nggak usah dicek. Karena udah pasti. 4 udah pasti benar dari pilihan kan. Okay. Nah, tinggal ngecek 2-nya benar apa salah. Gitu. Iya, lebih mudah kalau 1 salah ya kayak. Udah pasti langsung kompat. Oke, siap. Oke, berikutnya. Nah, ini agak lumayan baru ya. 4 pernyataan, berapa biji yang benar? Ya, berapa pernyataan yang benar gitu. Modelnya mungkin mirip ya, tapi kalau ini yang model ketiga ini kita emang harus satu-satu lihat tuh. Cobain dulu ya. Cobain semuanya. Yang benar ada berapa biji? Gitu. Paling makan waktu berarti dia ya. Ya, lumayan sih. Karena dicoba dulu semuanya. Dicoba dulu semua. Oke, berikutnya ada hubungan P sama Q. Jadi ada soal, ada P nilainya sekian, Q nilainya sekian gitu ya. Nanti harus ada yang dicari. Minimal 1 ada yang dicari, entah P-nya doang atau Q-nya doang atau dua-duanya. Gitu. Nah, habis itu tinggal lihat yang lebih besar siapa. Biasanya opsi A itu P lebih besar dari Q. Opsi B P kurang dari Q. Atau kadang suka dibalik ya, Q lebih dari P gitu. Ya, dilihat aja deh. Lihat aja nanti. Terus ada yang sama dengan P sama dengan Q. Satu lagi. Jadi ini cuma 4 opsi doang A B C D biasanya. Yang D itu kita nggak bisa menentukan. Tidak bisa ditentukan. Kadang bisa P-nya lebih besar dari Q, bisa P lebih kecil, bisa juga sama dengan Kak. Gitu. Jadi tidak bisa kita tentukan. Nah, yang terakhir itu model namanya kecukupan data. Kalau dari senior kakak namanya kecukupan data dia bilangnya gitu. Jadi cuma ada 2 pernyataan ya. Nah, terus maksudnya kecukupan apa? Kita lihat nih, di sini dia cukup apa enggak sih untuk menjawab ya. Jadi kalau misalkan pernyataan 1 doang, kita bisa nggak nih buat menjawab? Gitu. Atau 2 doang bisa nggak ngejawab? Atau kalau digabung bisa nggak? Gitu. Tapi yang kecukupan data ini perlu hati-hati nih sekolah med. Ya, hati-hatinya kenapa? Banyak yang salah kaprah, misalkan pernyataan 1 salah. Maaf.
kok salah sih? Bisa, Pernyataan satu cukup. nggak bisa Oh, nggak untuk bisa menjawab. untuk menjawab. Gitu. Oke. Ngecek pernyataan dua, nah itu make Statement yang statement pertama. yang pertama juga. Padahal udah Itu terpisah salah. ya, Kak, ya? Nah, padahal harus kita pisah dulu. Jadi awalnya kita pisah dulu. Terserah mau yang mana duluan. Misalkan yang pertama duluan dikerjain. Bisa nggak sih untuk menjawab? Gitu. Nah, kalau bisa, habis itu yang keduanya lanjut nggak, Kak? Yang key-nya ya dikerjain yang juga. kedua dikerjain juga. Jadi dua-duanya harus dikerjain Dikerjain sendiri-sendiri dulu ya. Sendiri-sendiri dulu. Nah, Baru jadi yang pertama dikerjain, cukup nggak? Yang kedua dikerjain, cukup nggak? Gitu. Kalau belum cukup dua-duanya, baru digabung. Gitu. apakah Jadi, saling berhubungan? jadi harus sendiri-sendiri dulu. Nggak Ya, boleh sama digabung. seperti kita nih. Misalkan kakak dan istri kakak. Ya, awalnya kan ya. Iya kan Oke. awalnya insan sendiri-sendiri Iya. gitu kan. Berat teman-teman. Tapi habis itu ternyata belum cukup nih karena masih setengah agama kan. Bisa makan lah. Jadi berdua itu cukup. Cukup. Ngomongin kalau itu nggak ada. Aduh, ini nonton bayarannya pada Nonton bareng. pada nahan-nahan tawa semua. Oke, nah sekarang udah. Nah, ini kurang lebih model soalnya ya. Ini aja. Lengkap banget, Kak. Yuk kita lanjut Ke soalnya. soalnya. Udah pada nggak sabar ya soalnya. Yuk Ini kita lihatin dulu. Masih pada gabung soalnya. Oke, kita mulai di soal pertama. Ini tentang pola bilangan ya. Oh, oke, pola bilangan. Oke. Pola bilangan 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36. Gitu. Oke. Nah, ini bisa dilihat di layarnya tuh ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Mungkin bisa coba tebak dulu ya. Kalian coba kerjain. Oke, boleh. Coba dulu aja. Masih lumayan belum terlalu susah gitu. Emang kok. Udah ada yang jawab nih, Kak. Ada yang jawab C. Terus. Good. Ada yang lain, teman-teman. Terus tadi jangan disebut dulu, Kak. Biar lupa. Kayak casting. Ya udah. Oh ya udah. Yuk kita coba lihat dulu ya. Bener nggak sih, Cek? Bener nggak, Kak? Bener nggak ya? Kita coba cek Yuk dulu kita ya. coba cek dulu. Ada dia. Ternyata bener apa salah ya? Bener apa enggak? Ya, kita lihat sama-sama. Oke, kita cek ya. Kita cek ya sama-sama. Oke, di sini ada 1, 2, terus 6, 12, 16, 32, 36. Habis itu berapa gitu kan? Oke, bisa kita pertama sih yang kita lakukan adalah diapain dulu Kak minta? Itu kayaknya kalau lihat angkanya 1 ke 2, 6 ke 12 kali 2. Bisa. Bisa. Ya, jadi kita coba biasanya kita lihat dulu hubungan satu-satu dulu. Satu-satu ya. Ya, yang sebelah-sebelahan dulu. Oke, 1 ke 2. Mau ganti Oke, warna lain? ganti aja. Oke, biar kelihatan. 1 ke 2 bisa tambah 1, bisa kali 2. Iya. Ya. Ada 2 kemungkinan ya. Ya nggak? Betul. Itu. 2 ke 6 bisa tambah 4, bisa kali 3. Kali 3 betul ya? Bener. 6 ke 12 kayaknya agak jauh kalau nambah nih. Kayaknya yang benar kali 2. Gitu ya. 12 ke 16 nambah 4. 16 ke 32 kali 2. 32 ke 36 tambah 4. Tambah 4. Dari sini kelihatan nih polanya, ya nggak? Polanya sudah terbentuk. Berarti yang mungkin apa? Yang mungkin di sini kali 2 tambah 4. Terus tambah 4. Iya. Kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 4 terus. Gitu. Berarti berikutnya berapa nih? Harusnya kali 2 ya. Jadi harusnya 36. Berikutnya ya kali 2. Nah, jadinya 72. Betul ya. Wih, Pi benar. Oke, benar. Pi sama-sama Muhammad Abid. Benar ya? Oke, masih pada bisa insya Allah ya, Kak? Bisa insya Allah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, yang masih kurang jelas, boleh ya teman-teman sekolah bertanya. Nanti kita pokoknya setiap soal terus dibahas. Kalau ada yang mau nanya silahkan ditanya. Gitu. Masih bisa kayak Kak? Bisa. Jadi nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Yo. Nomor berikutnya. Ya. Nah, ini pola bilangan huruf. Ini nih Kak, kalau bilangan huruf ini kan tadi Kakak bilang diganti ke angka ya. Kadang kalau kita masih agak lama Kak, jadi mengubah dari huruf ke angkanya. Suka lupa jadi cek dulu satu-satu. A, B, C, D, E, F, G diurutin. Ya, bisa. Oke, berarti mau nggak mau harus hafalin ya. Ya.
Atau aku bantu nanti? Oke, sekarang pola yang huruf. Mm-mm. B, terus E, C, G, ya. Terus E, K, apa di situ nggak tahu ya. Terus L, I, sama Q gitu. Nah, bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya itu apa aja? Gitu ya. Oke. Bukan bilangan sih, lebih tepatnya harusnya huruf ya. Huruf yang pas Harusnya apa ya? huruf yang pas gitu. Yuk, silakan dijawab dulu. Apa nih Silakan dicoba. jawabannya? Oke, lanjut tuh, semangat tuh dia. Wih, V semangat, jangan di-spoiler dulu Kak. Oke, V udah ngejawab. Jawabannya itulah pokoknya ya. Tahu nih kenapa namanya V? Kayaknya fansnya siapa gitu. BTS. Nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Itu cuma tebak-tebakan aja. Elsa sudah. Oh, to everyone. Elsa udah jawab to everyone. G sama K gitu ya. Nanti kita cek ya. Apakah benar? Yang lain gimana? Ayo sekolah Met. Dicoba juga. Silakan. Tadi ada Abid. Abid coba Bid. Kerjaan lagi Bid. Oke, ada siapa lagi? Gimana? Oke, kita hitung mundur udah kayak di kelas aja. Dua gitu ya. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Kakak tutup palingnya ya. Wih, itu tuh Kak, ada yang jawab lagi Kak? Ade, si Hilmi sama Elsa. Elsa ngejawab mengubah jawabannya. Mengubah jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Berarti dia setelah nyoba lagi. Oke, kita lihat ya. Nah, hurufnya dulu nih. B, terus E, apa lagi? C, aku bacain G, E, K, tanda tanya 2, tanda tanya, L, terus I, Q. Gitu. Oke. Nah, kalau Dibenerin. lagi kan nih, kalau satu-satu kayaknya ini naik ya kan, B ke E naik kan ya, habis itu ke C turun, naik lagi, turun, naik lagi, agak-agak jauh begitu kan. Kayaknya sih bukan sebelah-sebelahan ya. Dua-dua. Nah, coba longkap-longkap gitu. Iya. Yuk kita coba. Kita coba. Bentar, coba. B ke C, B C nambah 1. Ya nggak? C ke E tambah 2. Nambah 2. Nambah 1, nambah 2, kita cek dulu yuk. Ini nambah 3. Kalau nambah 3, F, G, H. E, F, G, H. Kan mikir dulu kan. Ya. Habis itu, habis nambah 3? Nambah 4, bener nggak? 4. I, J, K, L. Oh, pasti ya? Cocok. Cocok. Berarti ini H. Ya. Ya, pilihan jawaban yang H. Yang D doang. Udah. Itu Ya. selesai. Yang D doang. Enaknya gitu ya. Iya. Kalau nggak ada yang lain. Tapi kalau misalkan nih yang ternyata H sama K gitu. Nah, yang mana yang betul? Yuk kita lihat. E ke G. Itu nambah berapa? E, F, G. 7, nambah 2. Oke, aku mikir dulu. G ke K. 4. Nambah K ke terus ke sini. Ya, harusnya bisa. Pertama nambah 6, itu nambah 8. Ya nggak? Coba cek dulu, bener nggak? K tambah apa habis K? Habis K. L, M, N, O, P, Q. Q ya. Tapi nggak ada pilihan. Habis itu R, S, T, U, V, W, X, Y. Harusnya Y. Tapi di sini I ya. Berarti bukan ini polanya ya. Nah, terus gimana? Kali 2 mungkin Kak, itu 2, bisa 4. jadi. Coba. Ini 2, 4 ya. Habis itu kita kali 2 lagi. Nah, jadi masing-masing ini kita kali 2 gitu ya. Nah, terus dikali 2 jadinya plus 8. Habis itu kali 2 lagi jadi plus berapa nih? 16. Ya. K nambah 16. Langsunglah itu jawabannya ya, S ya. Oke. Terus S ke 16. Kita lihat. Hitung ya. Hitung sama-sama ya. S tambah 16. Habis S, T, U, V, W, X, Y, Z. Balik lagi. Balik lagi. A, B, C baru 10. D, E, F, G, H, I. Pas. Cocok ya? Cocok. Oke, berarti H sama S. Intinya balik lagi ya Kak. Kalau misalnya udah habis sampai Z, balik lagi. Balik lagi ke A. Selalu seperti itu. Oke, ya. Mau aku bantuin hapus? Oke, gitu sekolah Met. Ada nanya? Oke, ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanya sekolah Met silakan. Apa yang dijelasin Novi tadi coba beberapa kali gitu kan. Terus juga ada yang nyoba tadi salah. Tadi ada yang nyoba kan ya? Tadi ganti. Oke.
Siap. Oke, yuk kita lanjut. Soal berikutnya. Aku hapus ya. Boleh. Hapus. Nah, mungkin Kamita mau nyoba juga ini. Aduh. Coba kita coba ya. Ini tentang pola bilangan ya, yang huruf. Ada yang bilang, Kak Aca bilang, ketipu di pola huruf awal-awal. Ya. Ini gimana ya, Kak ya? Waduh, coba deh. Kakak coba dulu ya. Itu ada apa? Pola bilangan huruf. Jadi di situ, ini kakak tulis ya. Kebaca nggak teman-teman? Ini ada huruf W, D, P, sama I. Atau coba dulu nggak sekolah met? Ada yang mau coba dulu nih? Tadi udah kebaca belum? WDPI, terus DLIP, terus di sini LKSI. LKSI. Nah, bawahnya R, Q, M, U, terus ini Q, V, A, M, terus ada lagi P, F, X, A. Lalu di sini E, Y, Z, N, terus Y, J, H, Z. Nah, Habis terus itu, ini berapa gitu ya? Iya, betul. Oke, silakan mungkin sekolah met mau coba dulu. Ada yang mau nyoba gitu, iseng-iseng? Tuh, ada yang udah jawab tuh. B. Ada yang jawab. Udah jawab pada B katanya. Yang B, yang J, O, U, H. Oke, kayaknya udah bener nih Kak jawaban mereka. Mana yang warna merah tadi? Kita cek ya. Warna merah ini. Oke, jadi di sini kan sekolah met kayaknya udah pada tahu ya. Tadi polanya gimana Kak? Ada yang sama di sini? Kita cek di sini WDPI. Ada nggak sih huruf di sini yang sama dengan yang sini? Oh ternyata ada ya Kak ya? DP ya? D sama P-nya. Betul. Oke, berarti kita cek sisanya tinggal apa? L sama I, ya kan ya? Oh ternyata L sama I-nya ditaruh di ujung. Benar ya Kak ya? Betul. Oke, kayaknya ya. Kita cek lagi. Kita cek dulu. Terus yang di sini RQMU, di sini QVAM, berarti Q sama M ya Kak ya? Q sama M, terus nanti di sini kita taruh di ujung Q sama M-nya. Yang belum ketulis huruf P sama A, taruh di ujung ya Kak. Berarti bener polanya udah sama. Jadi gitu. yang tengah jadi ke tengah, pinggir, jadi ke pinggir, yang pinggir jadi ke tengah gitu ya Kak? Gitu. Iya. Tengah ke pinggir berarti ya? Iya, ya nggak sih? Pinggir. Ya sama di sini. Tadi yang sama ini Y sama Z taruhnya di pinggir, ya kan ya? Berarti J sama H ini kita taruh di pinggir. J sama H. Ternyata yang ada option J sama H cuma yang B. Yang B aja. Berarti gitu. benar. Jawabannya J O U H. Yang ada di pilihan jawaban gitu ya Kak? Iya, sesuaikan dengan ada pilihan jawaban. Benar ya Kak ya? Betul. Alhamdulillah. Oke nih. Lanjut ke ECAS lagi. Oke, gampang semua? Bisa ya? Sekolah met? Ya, nggak susah ya. Okay. Pada benar Kak? Pada benar sih. Wah, subhanallah. Hebat. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Kita cek lagi. Udah mulai nambah nih Kak, alhamdulillah. Nambah. Oke, kita lihat. Lihat lagi. Soal berikutnya. Masih pada semangat nggak? Pada semangat semua ya? Ayo, bentar lagi UTBK kapan ya Kak ya? UTBK masih bulan depan. Bulan depan. Tapi udah nyampe sebulan nggak? Enggak nyampe kayaknya. Nggak nyampe sebulan. Ada yang dapat gelar 1 nggak? 17 kalau nggak salah ya. Sekarang tanggal 20 berapa sih? 26 ya? Iya 26. Berarti coba 20 hari Kak ya? Iya 20 hari yang mungkin. Semangat ya? Semangat semua sekolah mit. Oke, mungkin ini ada yang mau nyoba. Nyoba lagi? Nyoba di sini. Soal ini menarik nih Kak ya. Ada huruf, ada kumpulan huruf di situ. Jujur kakak nggak hafal, kakak baca di sini dulu. A, D, E, B, S, L, K, A, N, A, dan seterusnya ya. Dibaca sendiri bisa ya. Karena nggak ada polanya deh, agak berantakan gitu ya. Terus kalimat di atas itu sebenarnya soal matematika gitu. Dengan kuncinya 6. Jawabannya apa? Random banget Kak. Kalau baru baca soalnya itu beberapa ini diapain gitu ya? Diapain? Cian, apa hubungannya? Apakah A, B, C, D, F jadi huruf F? Kan juga mikirnya bisa jadi. Kemungkinan ya. Ayo coba. Gimana sekolah met? Coba dulu silakan coba. Soalnya keberapa? Keempat apa kelima tadi? Ya kesekian lah. Jadi nggak tahu ya. Keempat ya. Oke. Siap. Coba dulu sekolah met ya. Ada yang sudah? Ayo kira-kira apa? Ada yang udah bisa? Coba kita tunggu. Ini perlu mikir tuh.
Diapain kira-kira nih? Iya. A, D, terus E, B. E, Apakah B, ini C. apakah masing-masing dijadiin angka? Hmm. 1, 4, 5, 2. Apakah Aduh, tuh ribet itu kayaknya. apa dibagi 6 atau dipecah-pecah aja 6 atau nggak tahu juga ya. Pecah-pecah, tahu deh. Ini bener termasuk tipikal soal apa nih Kak? Susah kah? Bisa dibilang susah kah? Enggak juga. Oh enggak. Oke. Asal sering latihan untuk yang soal Terbiasa pola-pola ya Kak. seperti ini ya. Benar-benar. Teman-teman itu bisa kebayang ini soalnya kira-kira maunya diapain. Gitu. Karena kalau baru pertama kali lihat pasti nggak tahu mau diapain ya. Betul. Tapi kalau udah banyak latihan pasti kayak oh ini kayaknya saya pernah ngerjain soal seperti ini. Betul. Jadi ini kira-kira diginiin. Emang sih matematika tuh kuncinya banyak latihan. Oke. Belum ada. Belum ada nih ya. Susah. Yuk kita lihat. Dijelasin sama Kak Irkas deh. Kuncinya 6 ya. Berarti ini kakak coba perlu ditulis. potong 66. Kuncinya kakak potong 66 ya. Sekolah med. Oke. A, D, kurang spasi. Agak besar lagi Kak. Agak gede ya. Jangan nutupin papan. Oke, A, D, terus apa lagi tuh? Aku bacain deh. A, D, E, B, S, L. S sama L. Terus ke bawah lagi. Terus nih, ini 6 nih. Habis itu kita ke bawah. Harus sejajar ke bawah ya. K, A, N, E, A, A lagi. Ini A. Double A. Oke. Terus? Bentar. Terus ada lagi A lagi. A, R, A, L. A, L. D, H. D, H. Iya, udah bukan 6 ya kan? Udah. Nah, ke bawahnya lagi Rima ya? Iya, Rima. R-I-M-A-A. Oh. Coba deh, kalau mungkin bisa agak di zoom Kak. Polanya udah mulai kelihatan ya? Kebaca tuh. Jadi suatu kalimat ternyata. Ya. Akar ada yang bilang pusing dari 16 adalah mudah sekali ternyata sekolah med. Adalah apa? Akar dari 16? Jawabannya 4. Ya, jadi jawabannya yang B. Ternyata menarik ya kayak hebat. Kayak kalau mainan kuis-kuis gitu atau detektif gitu mencari kata-kata. Ini termasuk kripto nggak ya kayak? Mungkin kripto masuknya. Mungkin ada yang suka nonton serial detektif. Dulu apa Da Vinci Code. Ya. Ternyata ada soal-soal kayak gini. Mind blowing banget. Otaknya pecah. Oke. Kepikiran nggak? Apa ngerjainnya begini? Sebelumnya kepikiran nggak sekolahnya? Ternyata seperti ini. Ya ada. Sebenarnya jadi cuma disusun-susun aja. Habis itu baca biasa aja sebenarnya. Kadang ada yang seperti itu. Pernah ada nemu tipe lain nggak Kak? Saya kan langsung bisa nih katanya. Mungkin kayak ini kan tadi nyusunnya ke samping ya Kak? Mungkin nggak sih nyusunnya ke bawah? Bisa nyusun ke bawah tapi bacanya ke samping. Gitu ya. Betul. Bisa juga kadang kayak apa ya? Kayak nguler gitu. Kayak ular. Misalkan muter. Tadi kan A, D, B, S, L begitu ya ke sini ya. Habis gitu itu ya? nguler. Kadang juga seperti itu. Jadi dicoba-coba ya Kak? Dicoba. Kalau misalnya tadi nyoba kayak gini ternyata nggak ketemu polanya. Kayak polanya gitu nggak jelas gitu. Coba yang lain gitu kan? Ya betul. Nah kakak sendiri pribadi biasanya kalau soal seperti ini jujur nih ya, jujur sejujurnya ini kakak biasanya ngerjain terakhir karena emang agak makan waktu sih kalau untuk pola-pola yang seperti ini. Kadang kecuali kita tadi langsung tahu polanya ya. Kalau misalnya sebelum tahu ya udah belakangan aja ya. Ya namanya kan tadi kripto kan terakhir ya. Bintangnya bintang 3 merah lagi kan. Kadang mudah, kadang gampang. Kadang mudah, kadang sulit. Makanya biasanya yang sulit-sulit terakhir. Betul, sama seperti yang kau dibilang waktu pas di matematika. Mungkin teman-teman yang ikut matematika saintek ingat kalau yang agak sulit biasanya kita taruh di akhir aja. Kayak yang waktu dimensi 3 itu kan agak sulit ya. Ada vektornya. Soal pertama dimensi 3. Lanjut aja dulu yang lain buat taran aja gitu kan. Nah ini agak sulit. Ya udah lanjut yang lain dulu aja. Kerjakan yang paling bisa lah ya. Kerjakan yang teman-teman udah dulu. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Semangat semua. Ada hal baru yang kalian bisa dapatkan. Terima kasih Kak Irkas gitu. Oke, sekarang pola ini. 2730. 15 9 42.
3 13 110, Mm-mm. 8 12 tanda tanya. Wow. Nah, Dia tanda apa ini? tanya. Coba dulu. Sekolah coba dulu ya Kak ya. Mungkin sekolah met mau nyoba. Silahkan dicoba dulu. Ini sekolah diapain ya? Diapain kira-kira? Oke. Gini nih, kalau soal-soal TPA tuh kadang ya gitu, mudah, kadang Gampang, susah. cuma tambah kurang kali bagi doang. Emang harus terbiasa sih. Harus biasa. Heeh. Ya, nggak ada yang di integral, nggak ada. Nggak ada tuh Nah. soalnya, tenang aja. Di integral, turunan atau apa itu nggak ada. Hmm. Tapi cuma tambah kurang kali bagi, tapi posisinya harus tepat. Oke. Gitu. Ya, ada yang udah jawab mungkin? Mm-mm. Udah ada belum kami minta yang jawab? Yang belum ada yang jawab Kak. Belum ada. Ini kayak boleh lagi main blowing lagi. Soalnya. Jadi nanti semua soal main blowing lagi. Oke. Ayo Vi, siapa lagi nih yang tadi? Diva, Aulia, Adi, Abid. Ayo, siapa lagi coba? Ada yang titik dong apa koma tuh? Sazwana, Fazli. Tapi bagus sih Kak, pada aktif nih Kak. Aktif bagus. Sepeda habis deh. Habis ini. Ya ini coba. Bisa nggak? Bisa ini. Oke. 7 30 Mm-mm. 15 9 42 aku bacain. 42 3 13 13 110 110 bawahnya 8 12 sekian tanda tanya. Oke. Oke, ada yang udah jawab tuh satu orang. Siva ya? Oh iya, Siva udah jawab tuh everyone. Siva bilang jawabannya B karena B. tuh everyone kakak baca. Wih, apakah benar 20? 20. Kenapa tuh bisa Gimana 20? Siva? Caranya gimana Siva? Oke. Atau nebak nggak Siva? Nyoba ya, kayaknya bisa deh Siva nih. Bisa kayaknya sih. Bisa nih. Oke, kita lihat coba. Ini kakak coba membaca pikirannya Siva. Wih. Dibaca pikirannya. Oke. Oke, kayaknya bisa begini nih. Karena pawang ya Kak baca pikiran. Pawang baca pikiran. Oh, iya. 2 sama 7. 2 sama 7. Selisihnya berapa sih? Selisih sekolah met ya. 2 sama 7 selisihnya kan 5. Ya nggak? 30. Itu 5 kali 6 bukan? Nah, betul. Coba nih. 15 sama 9. Selisihnya berapa sih? Berarti selisihnya 6 ya? 42. Pas nggak? 6 kali 7. Oh, udah mulai kelihatan ya? Sekolahnya ya. Nah, di sini. 3 sama 13. Selisihnya berapa sih? 10. Berarti 110 kali 11. Jadi polanya awalnya gimana? Selisihnya dia dulu berapa tuh ya? Selisih 2 awalnya dulu berapa? Jadi berapa nih? 8 sama 12. 4 ya? Berarti ini adalah 4 kali 5. Setelahnya 4 ya, yaitu 5. Nah, 4 kali 5, 20. Iya, wih hebat tadi. Siva benar. Oke, benar. Siva. Selamat Siva dan Faza, benar. Oke. Ternyata kayak gitu ya Kak ya. Terus juga selisih cuma ya. tambah kali doang. Mungkin tadi yang kayak bingung dari 2 ke 7 ditambah 5. 15 ke 9 sebenarnya kan dikurang 6 ya. Tapi ternyata selisih. Selisih itu nilai besar dikurang nilai besar kecil. dikurang kecil. Jadi kayak dimutlakin lah nggak ada negatifnya gitu kan. Betul. Oke. Siap? Oke. Abid juga udah. Abid jawabnya setelah dijawab sama Kak Irca. Oke, nggak apa-apa tapi mungkin tadi dia belum dengerin kita, dia lagi sibuk ngitung. Lagi sibuk ngitung. Oke. Next ya. Oke, kita next soal berikutnya. Nah, ini estimasi. Kakak bilang taksir itu ya Kak ya? Oke, kita taksirkan. Dicoba dulu nih. Lihat soalnya. Nilai bilangan bulat yang paling mendekati bentuk dari 60,25 dikali 0,999 ada 3 ya? 998 dikuadratkan. Dibagi akar 401. Nah, loh. Padahal berapa? Bagus jawabannya. Mungkin teman-teman mau coba dulu. Coba dulu. Udah ada yang jawab? Berapa? Oh, Vi sudah jawab, Vi sudah jawab. Oh ya, Vi udah. Tuh ini ya, V-nya jawabnya DM. Oke. Ada lagi sekolahnya? Ada lagi. Kita cek lagi. Ini bilangan estimasi. Oke, berarti diestimasi ya, ditaksir ya. Silakan sekolahnya. Coba lagi. Belum ada V doang, Kak. Oh, baru V doang nih. Yuk, kita lihat. Jadi agak
beda dengan yang tadi. Di sini ada kata di sini kata mendekati ya, mendekati. Jadi ya kira-kira aja nilainya dekatnya ke berapa, gitu ya. Nah, jadi kira-kira yang dekat siapa? Yuk kita coba lihat di situ 60,25 dikali 0,9998 dikuadrat nih. Ngeselin banget nih angka nih ya. Dibagi dengan akar 401. Nah, itu berapa? Ini kalau beber dihitung pakai kalkulator juga panjang banget kayak. Bikin males. Bikin males bener. Tapi sebenarnya gampang sih, ya. Karena di sini bilangnya yang mendekati, ya kan? Jadi ya nilainya kira-kira aja. Kita buletin aja. 60,25 berapa ya? Lu kelar. Gampang. Ini berapa? Ya daripada ngitung segini repot ya kan? Ya udah satu aja. Oke, kuadratin juga 1. Ini berapa? Akar yang mendekati 400 ya. Oke, 40 yang dekat 400 aja kita ambil ya enggak? Karena akar 400 gampang kan? Berapa akar 400? 20. Udah. 60 kali 1 bagi 20. Jadinya 3. Oke, wih, pada sederhana ya? Wih. Wih benar, Elsa benar, Risma benar, Abid benar setelah Kerkes menyelesaikan. Lagi ya. Mantap Abid. Oke, sip gitu ya. Wah, gimana sekolah Met? Udah pusing belum nih? Tapi sama nih kayaknya. Sama ya Kak? Ternyata. Lumayan gitu ya. Oke. Ya, jadi soal PU paling begini-begini aja sih, nggak ada yang susah. Tuh, kata Kerkes begini-begini aja, nggak ada yang susah. Pada sepakat nggak nih? Oke. Sepakat nggak? Begini-begini aja, nggak ada yang susah. Tuh, bener nggak? Bener nggak? Sekolah Met. Statementnya. Sepakat ya. Ya udah. Ini PU atau PK? Nah, sekarang masih PU sih. Masih PU katanya. Yang susah PK lagi janjiannya? PK juga? Nggak juga. Nggak susah kok. Nggak susah katanya. Yuk, kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini baru mulai kuantitatifnya. Coba deh Kak, aku coba. Oke, boleh. Itu kan angka skala Met. Mungkin skala Met dulu kali. Oh iya, boleh. Silakan. Dicoba dulu skala Met. Dicoba dulu skala Met. Kira-kira angkanya koma-koma ya kayak. Koma nggak asik mah kalau ngitung satu-satu. Gitu. Coba dulu skala Met. Itu udah kakak spill tuh. Nggak asik kalau ngitungnya satu-satu. Betul. Itu juga hasilnya bulat ya Kak? Bulat. Jadi nggak mungkin koma-koma. Sebulat kakak. Jangan gitu dong Kak. Aku tambah dulu nih Kak. Oke. Silakan skala Met. Dicoba dulu. Ini kalau lihat dari angkanya kelihatannya ribet, tapi oke, ini masih bisa lah. Bisa ya Kak ya. Yuk, Afi udah ngejawab udah lagi. Jawab nih. Apakah benar, Vi? Kita cek tadi ya. Yang lain gimana yang lain? Elsa udah jawab. Aduh, Vi, kamu jawabannya semuanya disebutin. Ada nggak Kak kayak gitu? Kalau misalnya di kelas, jawabannya ini Kak. Terus dia tanya terus sampai semuanya disebutin A, B, C, D, E. SD itu anak SD biasanya. SD. Namanya SD. Namanya juga SD gitu. Hilmi udah jawab tuh everyone. Siva juga udah. Oke, kita pada bisa lihat. Kak kayaknya. Mungkin Kamita. Aku bisa ya Kak? Coba dulu. Tadi kan pada bisa. Oke. Kamita coba ya, skala Met ya. Kita cek. Jadi di situ soalnya apa nih? Kita baca 3,8. ya. 3,8. Kakak bacain. 3,8 dikali 33 tambah 2,2 kali 17 tambah 33. Aku taruh di bawah aja kali ya. Iya boleh. 33 kali 2,2 ditambah 17 kali 3,8. Nah, biasanya kalau nemu soal kayak gini, sekolah Met Kakak lihatnya dari ada angka yang sama, ya nggak sih? Dan yang bikin ribet itu kan sebenarnya bagian desimalnya, ya nggak sih? Nah, berarti Kakak coba cek dulu ada 33 di sini sekolah Met. Sama-sama punya 33. Berarti Kakak mau tulis 33 dikali di sini kan semua jumlah ya, ditambah ya. Berarti Kakak jumlahkan 3,8 dengan 2,2-nya. Nah, gitu skala Met. Berikutnya juga sama, kita cek ya. Ini Kakak kasih yang warna merah. Ini ada 17, sama-sama 17, ini Kakak tulis di sini, dikali, nah, ternyata juga sama angkanya. Di sini 2,2 ditambah 3,8.
Udah Wow, deh. kok bisa begitu, Kak? Iya, jadi ini sifat yang distributif ya kalau nggak salah Kak ya. Jadi kalau misalnya kita punya A kali B ditambah A kali C, karena sama-sama punya faktor A-nya, A-nya bisa dikeluarkan gitu kan. Nanti di sini dikali B tambah C. Nah, ini kakak gunakan sifat distributif. Wow. Wow, ternyata jadi mudah ya Kak ya. Ternyata nih 3,8 tambah 2,2 bulat ya. Berarti 33 dikali 6 ya. 6. 6 ditambah yang ini juga sama. 17 dikali ini juga sama 6 ya. 6. Udah deh, sekarang kita gunakan distributif lagi. Karena sama-sama punya angka 6, 6-nya boleh dikeluarkan. Kalikan 33 ditambah 17. Nah, dapat deh. 6 dikali 50 jadinya bulat. Ketemu jawabannya 300. Buletannya ada 2 tuh, Kak. Oh iya, mana? Nolnya 2. Oh, 300 nolnya 2 bulat. nolnya bulatnya 2 ya. Oke. Iya, begitu. Tadi pada benar ya, Kak ya? Ya, Kak ya? Benar, banyak yang Oke. benar tuh. Weh, hebat sekolah Met. Next, Kak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Kita muter-muter aja dari tadi. Iya, kayak gangsing muter-muter. Oke, silakan. Gitu ya sekolah Met ya. Deh Kak, ada yang ganti. Akhirnya ganti ya. Oke. Sip. Berapa lagi Kak? Lanjut Kak? Oke, Nggak ada next. nanya kayaknya. Oke, next. Nah, sekarang operasi juga. Tapi ini apaan nih bentuknya nih? Apa itu Kak? Itu apa ya? Ada segitiga atas, Segitiga segitiga bolak-balik. bawah gitu ya. Nah, Kali. cuma ada kali tambah hasilnya 391, 340 sama 40. Nah, itu gimana tuh? Gimana itu? Pusing nih kayaknya. Pusing sih, Pak. Coba dulu ya, sekolah Met ya. Coba dulu. Coba dulu sambil nunggu kakak ngapus. Maaf ya Kak, banyak yang dihapus. Oke. Silakan sekarang coba dulu ya. Pada rame. Oke, gimana? Ada yang belum nih Kak? Kakak ngapus belum ada jawab. Belum ada? Oke, coba pada pusing kali ini ya. Pada belum makan kali ya? Iya, ya belum lah. Iya, belum ya? Pada lapar ya. Nanti muat nggak Kak kalau si mulai kegedean? Muat. Oke. Ada segitiga atas. Kayaknya ketutupan deh Kak, agak minggir. Agak tutupan. Tutupan. 869. Oke. Apa tuh simbol? Oh, alfa. Oh. Mirip ya alfa sama yang begituan ya? Apa namanya itu? Gambar Tahu sih? ya? Tahu ya? Oh ya tahu ya. 340. Salah. Oh. Bawahnya. Segitiga Nih, atas, Hilmi bilang Kak, segitiga Hilmi menangis Kak. menangis. Ya Allah, kata gitu. Jangan nangis tuh. Jangan nangis, ntar pasti batal kayak. Pertanyaan. Segitiga ke atas dua-duanya. Ditambah segitiga ke bawah sama. Tanda apa? Ekivalen ya? Begituan lah ya. Begitulah ya. Kalikan tahu. Wow. Amazing. What is that? Gitu kan? Ini apaan ya Allah kata Hilmi. Itu tulisan Hilmi. Kita cek. Oke, dia apa ini kira-kira? Ini ada simbol X ya, artinya perkalian gitu kan. Ini juga perkalian. Gitu. Nah, paling kita coba nih 391 ya. Itu berapa kali berapa? Nah, ini juga nih. 340 itu berapa kali berapa? Betul, kuncinya di sini ada angka yang sama. Ada tanda yang sama, berarti kayaknya sih si 391 sama 340 itu bisa punya faktor yang sama. Nah, berapa kira-kira faktor yang sama? Kakak mungkin dari 340 dulu. Ya. Nah, 340 bisa 1 kali 340. Banyak banget. Banyak banget ya. 2 kali 170. 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 kali 68. Banyak Kak. Banyak, masih. Ada lagi nggak? 10 kali 34. 34 Kak. 10 kali 34. Grogi. 10 kali
34 terus 17 kali 20. Nah, kira-kira dari angka-angka ini yang mungkin menjadi faktornya 391 itu siapa? Selain satu ya, jangan lupa selain satu. Kalau di sini kita lihat ada 2, berarti yang dua angka ya. Nah, bilangannya 2 angka antara 10 kali 34 sama 17 kali 20. Nah, lihat di sini ganjil, berarti yang mungkin berapa? 17. Ini 17. Iya, karena 34 nggak mungkin ya, Kak ya? Betul. Iya. 34 kan genap ya. Genap dikali berapapun pasti hasilnya genap. Ya, berarti kayaknya ini 17. Gitu ya. Ini 17 berarti ini 20. Nah, ini sama kan? Ini 2 juga ya. Iya, betul. 7 kali berapa biar belakangnya 1? 3. 23. Ya. Pas nggak dengan di sini? Ini kan sama nih. Ya nggak? Cuma yang 1 kali, yang 1 ditambah. Coba 17 tambah 23, 40. Cocok? Betul, cocok. Cocok ya? Ya. Oke, tinggal kita tulis. Segitiga atas berarti 1, 11. Gitu ya? Tambah segitiga bawah 7. Ini 2 kali 3. Begitu ya? Nah, siapa duluan yang dikerjain? Yang perkalian. Perkalian duluan, betul. 72 kali 3, 216. Ditambah 11, jadinya 227. Ada Oke, yang B jawabannya ya. Oh, jadi tuh setiap simbol itu jadi kayak satu huruf simbol sendiri jadi ya? bukan huruf sih, angka, sorry. Ya, simbol itu menggantikan angka, satu angka sendiri. Satu angka sendiri. Oke. Ini mandor banget. Ternyata seperti ini. Oke, wow. Tadi juga itu di bagian perkalian harus jago ya, Kak ya? Paling di sini, paling kita lihat di sini karena 391 jujur Kakak juga nggak tahu berapa nih 391 gitu. Kakak nggak tahu 391 tuh berapa kali berapa. Dari sini aja yang gampang, ya nggak? Betul. Ya. Nah, dari sini yang gampang berapa? Oh, ternyata ada yang sama kan? Yang sama mungkin 17. Gitu. Mungkin juga waktu SD kita belajar pohon faktor ya, Kak ya? Pohon faktor. Bisa juga cari ya faktornya gitu. Intinya faktor pelipatannya berapa gitu. Betul. Oke, gitu. Yuk kita lanjut. Oke, sekolah web lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Ini banyak banget yang ngikutin dari tadi tuh, kita udah berapa soal ya, Kak ya? Udah lumayan lah ya. Tadi 10 ada. Ada gitu. Nah, sekarang ini tentang sudut. Oh, sudut sekolah web. Yang tadi dibilang bangun kelas data. berapa? 8 kelas 8. Ini kelas berapa ya? Ini kelas 8 juga terlalu susah sih buat anak kelas 8 ya. Tapi enggak juga. Enggak susah sih. Oke, coba. Oke. Mungkin sambil Kakak tulis di sini soalnya ada yang mau nyoba ngerjain juga. Ya, soalnya cobain dulu ya. Ke bawah ya itu ya? Iya. Salah. Oke. Gitu. Sip. Udah pas nggak, Kak? Miringnya? Kira-kira. Sudutnya 2x. Oh iya, sekolah math hari ini kita 90 menit ya? Sampai jam 90 menit. setengah 5 berarti. Jadi jangan pergi dulu. Atau mungkin bisa ajak teman-temannya yang belum gabung. Biar ikutan ya. Masih ada 30 menit lumayan lah sekolah math. Untuk bahas soal TPA. Ya, jangan lupa sambil nunggu sekolah math juga semua. Jangan lupa besok ada sharing PTN ya. Sharing PTN. Sama silat. Sekolah ada silat, Kak. Apakah silat apa, Kak? Pesantren kilat. Pesantren kilat kalau ternyata. Dan hari Kamis juga ada bahasa Indonesia, pawang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa sekolah math. Oke. Oke, yuk. Belum ada yang jawab nih kira-kiranya. Belum ada nih, Kak. Ini pada kemana ya? Dari soal yang tadi nggak ada yang jawab nih. Oke, ada beberapa cara sih sebenarnya. Kita lihat ini pertama mungkin Kakak beginiin dulu. Ini besarnya sama nggak kira-kira? Yang ini nih, ya. Yang sudut bertolak ini belakang sama ya, tolak belakang. Iya. Berarti jumlah yang ini pasti sama dengan jumlah yang sini. Iya bukan? Iya, betul. 2x tambah 6x berapa? 8x. Berarti ini juga 8x dong. Iya nggak? Betul. Berarti 5x biar jadi 8x di sini berapa harusnya? 3x. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ya, sebelahnya kita gituin juga sama. Berarti 4x sama 3x jadi berapa nih? 4 tambah 3, 7x. Berarti di sini juga harus 7x. Gitu. Ya, 5x tambah berapa biar 7x? 2x. Oh, Sipa udah jawab tuh, Kak?
Udah jawab berapa ya? Hebat. 18 Yang kata ya? B, 18. Benar Bener kagak? Bener Tahu? Kita lihat dulu aja. Kita cek. Nah, di sini sekarang, Spidol ya? spidolnya yang ini. Ganti. Ganti. Oke, kita lihat di sini. Nah, jumlah sudut untuk segitiga ya. Jumlah sudut itu harus sama dengan 180 derajat. ya. Nah, berarti si 5x ditambah dengan 2x ditambah juga dengan 3x harus sama dengan 180 derajat. ya. Jadi berapa ini? 10x ya. Nah, sama dengan 180. Tinggal bagi 10 ya. Iya. Maka x-nya adalah 18 derajat. Wih, benar. Gitu. Wah, Hilmi juga benar. Oke. Ternyata kayak gitu ya, Kak ya? Tinggal pakai apa? Sederhana ya. Sederhana. Oh, gitu sekolah mat ya. Soalnya juga sederhana, cuma gambar doang sama huruf sama variabel. Gambar nggak ada angka ya, angka cuma x-an itu doang. X doang. Ya udah sederhana juga sekolah mat. Oke, seperti itu sekolah mat. Lanjut Kak. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Kita cek lagi. Nah, ini udah mulai banyak teks. Huruf semua. Oke, huruf semua nih. Kalau tipe kayak kakak biasanya agak kakak lompatin, tapi kita matematika kayaknya gitu ya Kak. lompatin yang huruf-huruf. Kita lebih senang kalau ada angka banyak. Tapi ternyata ini kalau tadi kan kakak bilang kalau misalkan kakak dulu ya ngelihat ini huruf semua kakak pasti lewatin. Padahal kuncinya apa? Kuncinya baca aja soalnya. Yuk kita coba baca. Atau nanti setelah baca biar pada coba dulu ya Kak ya. Ini sambil kakak gambarkan. Diketahui titik ABCDE ada pada bidang datar ya, jadi sebidang semua tuh. Garis CD membagi sudut ACB. Udah, kita buat tuh sudut ACB. Ya, ACB. Begitu ya. Nah, terus CD membagi sudutnya menjadi dua bagian yang sama besar. Oh, berarti di sini D. Gitu ya. Nah, dua bagian yang sama besar berarti ini sudutnya sama. Cuma berapanya kan kagak jelas ya. Masih belum tahu kan? Ya ambil aja sudut bulat lah misalkan. Ya, jadi sudutnya si ACB itu dua bulat gitu. Terus ada lagi apa? CB membagi sudut ACE menjadi dua bagian sama besar. Oh, berarti D-nya ini sudutnya dua bulat ya? ACE. Berarti harus di sini nih. Kurang lebih kira-kira ya. Nah, besarnya juga dua bulat. Nah. Ya, karena kan ngebagi dua tuh ya. Di siapa tuh tadi? D ya? D. E. Salah, E. Ya. Abaikan besar sudutnya ya. Udah ada yang ya bisa jadi salah. Nah, bisa jadi nggak sesuai ya, tapi ini kurang lebih ilustrasinya. Ya, jadi ACB dibagi 2 oleh D gitu. Terus ACE dibagi 2 oleh B. Berarti kan sudutnya ada 4 bulatan tuh. Iya. Nah, diketahui ACE. Nah, ACE ini 90. 4 bulatan 90 derajat. Oh, bulatannya dapat ya Kak ya? Yang ditanya apa? DCE. DCE. Iya. Ternyata nggak susah ya setelah dibaca. Nah, ini DCE kita lihat aja bulatannya berapa gitu ya. Nah, berarti DCE berapa bulatan? 3 ya. Dari totalnya 4 bulatan kan ya. Kali 90. Kali 90. Udah dihitung. Seret dibagi 4 berapa ya? 22,5. Oke, jadinya 67,5. Iya benar, Vi. Selamat. Ternyata nggak susah, Kak. Susah nggak? Enggak. Setelah dibaca. Ya, jadi yang penting sih kalau soal TPS itu baca dulu ya. Baca dulu soalnya baca dengan baik ya. Jangan nggak enak gambarnya. Oke, baca dulu aja soalnya dengan baik. Perhatikan masing-masing kalimatnya. Pahami kalimatnya, kira-kira apa yang diketahui, apa yang ditanyain. Ya, nah itu bisa buat ngerjain ini. Oke. Ya, jadi jangan langsung di skip ya. Padahal sih benar biasanya soal yang hurufnya banyak ya. Yang biasa kakak hindari itu biasanya justru mudah. Mudah ya. Gitu, benar-benar. Pokoknya tapi baca harus teliti lah ya. Teliti, betul. Oke, yuk kita lanjut. Mungkin karena
ini kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini yang perbandingan. Ya, ini yang soal PQ ini nih. Ya, kita lihat. Perbandingan kelereng merah dan biru dengan perbandingan 5:7. Apa? Bidang datar itu apa? Bidang datar itu maksudnya apa? Bidang datar itu contoh kertas. Soal yang tadi ya nih kayaknya. Soal yang tadi masih. Oke. Contohnya bidang datar itu kertas. Ya, Kertas. jadi sebidang. Misalkan ini, kakak nulisnya di papan ini ya. Ah. Ya, titik-titiknya ada di papan ini. Nggak ada di sini, nggak ada. Nah, Hmm. kalau udah ke sini ini namanya bangun ruang, ya, Hmm. bidang 3 dimensi. Kalau tadi dimensi Nah, 2 ini ya. ceritanya masih di satu papan, gitu, titik-titiknya. Gitu nih Sina. Oke. Oke? Sip. Oke, tadi mau ngapain ya? Oh, Ini lanjut soal baca. itu. Oke, kita lihat kelereng warna merah sama biru Iya, perbandingannya 5:7. Hmm. Terus ditambahkan kelereng merah dan biru masing-masing dengan jumlah yang sama. Gitu. Nah, hubungan yang tepat antara P dan Q adalah gimana? Apakah P-nya lebih besar dari Q, P-nya lebih kecil dari Q, atau P-nya sama dengan Q? Kira-kira. Nah, dia apa ini? Tulis. Ditulis dulu. Sebuah kelereng berwarna merah dan biru dengan perbandingan 5:7. Oke, ini masih perbandingan kan ya? Hmm. Oke, berarti bisa kita misalkan aja nih angkanya. M sama B gitu? Ya, yang merah. Ya, spiralnya. yang begini. Pakai yang biru atau merah Yang aja biru Kak? dah. Pas banget merah dan biru. Oke, pas tuh merah sama Kebalik Kak. Kebalik. Udah mulai error nih. Merah dan biru. Oke, merah banding biru. Udah banyak yang jawab Kak. Udah banyak yang jawab. Udah banyak. Ada yang C. Iya. Merah banding biru itu adalah 5 berapa? banding 5:7. Ya, 5:7. Oke. Ya, kita cek aja. Di situ ditambah dengan Ditambah dengan apa? Ditambah kelereng dengan jumlah yang sama, gitu kan? Yuk kita lihat. Kalau misalkan ini kan 5:7 ya. Nah, kalau misalkan kakak mau nambahin dengan berapa ya enaknya ya? Dengan enaknya berapa nih? Dengan 2 boleh nggak? Oh gitu. Oke. Boleh nggak dengan 2? Jadi boleh aja sih. 7 sama 9 7 ya. banding 9. Nah, 7 banding 9 dengan 5:7 gedean siapa? Zaman SD dulu pakai nyilang-nyilang biasanya. Nah, paling ini kita bisa menggunakan sifatnya, samakan. sifat bilangannya. Di mana kalau A banding B dengan C banding D begitu, di mana ini misalkan selisihnya sama, gitu ya. Selisihnya sama, selisihnya misalkan +5, ini plus 5 juga. Selisihnya +5. Siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil, lihat yang atasnya paling besar. Gitu. Berarti 5:2, 7:2, jadinya 7:9 dengan 5:7 besar pasti lebih ya? besar ini. 7:9. Gitu ya. Ini P-nya lebih besar dari Q-nya. Nah, kalau kita lihat-lihat, pasti seperti itu juga bukan semuanya. Ditambah berapapun kayaknya berlaku yang sama ya Kak ya? Betul. Karena jadi misalkan nambah, kan jadi ya? misalkan bukan 5:7. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat bukan 5:7, misalkan berapa ya? 10:14. Boleh. Sama-sama kita tambah 2 coba. Jadi Tambahnya 12 sama-sama 2 ya? Jadi 12 banding 16. 16. Gitu. Dengan 5:7. Nah, jelas lebih besar dia. Gitu. Oke? I see. Oke. Gitu. Berarti jawabannya tadi P lebih besar dari Q. Pada jawab A, bener sih Kak. Itu banyak yang jawab A. Ada V, Hilmi, Dea tadi salah ya. Elsa sama Daro Jatun benar juga. Oke. Seperti itu ternyata ya. Yuk, lanjut soal berikutnya. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ini operasi ya Kak. Agak horor kayak kuadrat terus dikurang 2 PQ ya. Ini bisa P pakai kuadrat diubah sih bentuknya? bisa, P min Q itu ya. Jadi sebenarnya ya bentuk horor sih. Sebentar, dihapus dulu. Tapi justru kadang soal-soal gini malah enak ya Kak. Biasanya nggak terlalu angkanya bagus lah, nggak terlalu. Ya, kalau misalkan soalnya horor biasanya sih ya
biasanya bentuknya itu mudah untuk diubah-ubah sehingga hitungnya jadi mudah. Betul. Gitu. Kita lihat P di apa nih dipagerin sama I begitu ya. Nah, menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2 PQ. Nah, sebenarnya P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2 PQ ini sebenarnya kan bentuk lain dari P kurang Q di kuadrat. Iya bukan? Betul. Jadi mudah sekali ya. Ya, nah, jadi cuma dikurangin aja terus dikuadratin gitu. Betul. Ya, justru lebih gampang gitu kan? Nah, kita lihat yang P. Nah, ini kebetulan dua-duanya nih kita harus nyari ya. Yang P itu adalah 4 pagar 3 terus dipagar 2. Nah, kurung tapi dulu. Dikuranginnya ini artinya yang kita kerjain 4 pagar 3 dulu. Baru dipagarin dengan 2. Yuk, ini berapa nih? Berarti ini kan 4 pagar 3. Ya, 4 kurang 3 dikuadratin pagar dengan 2. Gitu ya. 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, 1 dikuadrat 1 ya. Sekarang 1 pagar dengan 2. Gitu. Berarti 1 kurang 2 dikuadrat. Positif jadinya 1. Itu P-nya, gitu kan? Nah, sekarang yang Q-nya. Q-nya apa di situ? 4 pagar 3 pagar 2. 3 pagar 2. Tapi kurungnya 3 sama 2. Kurungnya 3 sama 2 gitu. Pertama siapa dulu? 3 dengan 2. 3 sama 2 dulu ya. Nah, ini 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Langsung Kak kurung. Maaf. 3 minus 2 baru dikuadratin. Iya, betul. Nah, ini 3 kurang 2 dikuadrat. Itu kan 1 ya? Nah, berarti 4 dipagarin dengan 1. Nah, jadi 4 kurang 1 dikuadrat. Berapa? 9. P kurang nah, ini P sama Q-nya ya. Nah, gedean siapa 1 sama 9? Gedean 9. Berarti P lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya yang B. Benar. Gampang ya? Gampang ini. Ada bisa. Bisa semua ya? Mantap, itu memudahkan kalau dikurung itu ya. Kalau misalnya kita ngejabarin P kuadrat tambah Q kuadrat min 2 PQ sama tapi lebih panjang. Jujur kakak malesnya. Iya. Kita M ya kak. Males. Oke. Yuk kita lanjut. Berikutnya. Nah ini. Peluang kak. Peluang. Nah, terus ini ada 4 pernyataan nih ya. Tadi kakak bilang ya. 4 pernyataan ada 2 jenis soal ya. Yang pertama yang mana yang betul gitu ya, atau ada berapa banyak yang betul gitu. Coba kita lihat di slide berikutnya. Pilihan jawabannya apa nih ya? Ternyata yang 1, 2, 3 yang tadi Kak Ricis bilang. Yuk kita balik ke soalnya. Diambil satu buah bilangan dari bilangan kelipatan 4 antara 10 dan 50. Mana pernyataan yang nilainya benar? Nah, mungkin teman-teman sambil mengerjakan ya? Sambil coba dulu. Silakan dicoba. 10 dan 50 kelipatan 4. Berarti di atas 10. Dimulai dari angka? Antara 10 dan 50 kelipatan 4. Nah, gimana nih ngerjainnya? Nah, karena di sini peluang 4 ini masih agak mudah ya soalnya. Jadi ya kita cari aja kelipatan 4 berapa aja. Ya ambil aja yang paling kecilnya. Lebih dari 10 kelipatan 4 berapa? 12. Terus tambahin 4 aja ya. 16, 20, 24, 28 gitu ya. Tulis semua Kak. Tulis aja karena di sini kelipatan berapa gitu kan. Ya tinggal bulat-bulatin aja. Boleh. 32. Nah, itu berapa? 32, 36, 40, 44 sama 48. Nah, yuk kita lihat. Pernyataan pertama. Oh iya, mudah ya. Gampang, ya kan? Ini peluang kan. Peluang biasanya pakai kombinasi, permutasi. Tapi ini ya cukup lihat aja mana yang dicari, totalnya berapa. Gitu. Kalau dilihat semuanya, tuh 2, 3, ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya? Ada 10, berarti pasti peluangnya pasti sekian per 10. Otomatis 1 pasti salah. Kenapa 1 pasti salah? Per 3. Karena itu per 3.
3 ini nggak bakalan bisa, dari 10 nggak bakalan bisa kita jadiin 3. Betul. Ya kan? Iya, 1 pasti salah. Otomatis si 3 juga salah. Udah nggak usah dipikirin Satu lagi. udah pasti salah. Gitu ya? Hmm. 1 sama 3 nggak usah pikirin lagi udah. Hmm. Nah, sekarang kita lihat yang 2. 2. Oh, 4 juga nggak usah dipikirin lagi. Oh Pasti iya. betul. Ya nggak? Hmm. 1 sama 3 nggak usah dipikirin lagi, pasti salah, maka 4 pasti betul. Heeh. Gitu ya? Udah. Nah, sekarang cuma ngecek yang 2 doang. Mm-mm. Gitu. Lebih dari 20 adalah 8/10. Benar nggak? Kita cek ya. Lebih dari Itu apa? lebih dari sama dengan kayaknya sih. Oh, oke, sama dengan. Lebih dari coba Lebih kita lihat. besar dari 20. Lebih dari 20 berarti 20 7 ya? nggak ikut ya? Ah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 per Cuma 10. 7/10. Di situ 8/10. Bilangnya 8/10. Salah. Oke, 4 doang yang betul, jawabannya D. Oh, D. Gitu. Mungkin tadi ada yang nanya kali kayak Betul. statement 4 kenapa langsung pasti benar? Kenapa? Yang tadi yang kelipatan 2 peluangnya 1 karena semua bisa dibagi Semua. 2. Oke, makanya peluangnya semua ya. Betul. 10/10 jadi 1. Sebenarnya kakak nggak dari situ sih. Oh, dari apa? Dari mana, Kak? Dari mana? Nah, kakak cuma dari ini. 1 tadi salah, Hmm. otomatis 3 salah, Hmm. otomatis 4 pasti benar. Ah, Nggak mikir lagi. Saya benar-benar. nggak mikir pernyataan 4 sebenarnya tadi. Jadi tanpa baca soalnya kayak sudah langsung tahu kalau 4 udah pasti benar gitu ya. Karena 1 tadi kan salah, udah pasti kan? 3 juga Nah, salah. makanya 3 salah, otomatis 4 pasti 4 benar. pasti benar. Karena kemungkinannya 4 doang ya. Betul. Oke. Oke. Benar-benar. Siap. Wih. Oke, ada Kak, nih Sirina nanya. apa? Pernyataan 3 benar nggak sih, Kak? Tadi udah dijelasin ya sebenarnya ya? Pernyataan 3 salah. Salah kan ya? Coba lihat. Coba lihat. Coba kita balik lagi. Soalnya Peluang terambil kelipatan 8 cek per dulu. 10. Ngecek. Yuk kita cek. Yang bisa dibagi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. 5/10, bukan 8/10. Gitu ya nih Sirina ya. Oke. 5/10 atau setengah gitu. Oh, tuh ini ada yang juga Aca bilang nih, Kak. Tunggu tuh Vi juga bilang, Kak, kalau di antara 10 dan 50 itu 10-nya ikut atau enggak ya, Kak? Atau mulai dari 11? Antara 10 dan 50. Tidak ikut ya, Kak? Ya. Ujung-ujungnya. Di soal ini ya nggak ikut. Ya. Lagi pula di soal ini sengaja kelipatan 4. 10 sama 50 pasti nggak ikut. Iya. Udah, nggak usah mikirin lagi. Iya, tapi Vi itu maksudnya kalau di antara berarti ujungnya nggak ikut ya? Ujung-ujung biasanya Biasanya nggak ikut. antara 1 dan 50 Terus biasanya. Aca nanya juga nih, Kak. Apa? Kak, aku pernah kerjain soal peluang di opsinya ada jawaban yang sama, Kak, kayak 4/10 dan 2/5 itu pilih yang mana ya? Ada 2 yang sama. Ada 2 yang sama. 4/10. Karena di sini peluang ya, 4/10 sama 2/5 itu sebenarnya sama. Kan? Gitu. Harusnya enggak ya? Harusnya sih ya kalau ada 4/10, satu lagi 2/5 biasanya sih mungkin itu yang salah biasanya. Malah yang salah, benar-benar. Itu. Tapi kalau misalkan jawabannya itu ya mungkin salah soal. Ya, enggak, yang buat soal agak kelilipan matanya gitu pas jadinya dia udah ngantuk. Ngantuk ya, ngerjain sama ngantuk. Oke. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau itu jawabannya itu. Kecuali emang salah soal berarti. Betul. Oke. Lanjut ya. Yuk kita lanjut. Masih ada berapa menit lagi, Kak? Berapa menit lagi? 11 menit lagi masih ada. Wow. Nah ini mungkin kita skip aja dulu ya. Kita lihat yang model soal yang lain. Yang lainnya, Kak? Nah, kebetulan kakak naruh banyak soal nih. Naruh banyak. Kita lihat model soal yang lain. Nah ini FPB di antara dua bilangan asli A, B, C, D adalah ABC ya, adalah 1. A kali B kurang 1 sama dengan 24, 2A min C sama dengan 5. Dan A-nya lebih kecil dari 6. Pernyataan yang benar ada berapa pernyataan? Dari 1, 2, 3, 4 ada berapa? Ada berapa yang benar ya? Nah, otomatis kalau soal ini ya kita lihat salah satu yang benar itu yang mana. Gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, di sini ada A dikali dengan B kurang 1 sama dengan 24. Gitu. Terus A-nya lebih kecil dari 6. Diapain ini? 2A min C-nya kurang. Oke, paling di sini dulu nih. 24. Ya kan? Nah, 24 kita lihat berapa kali berapa. Ya. Gitu.
1 kali 24. Ya nggak? 2, Terus 2 kali 12. 12. 3 3 kali kali 8. 8. 4 kali 6. 4 kali 6. Udah nggak ada lagi ya? Oke. Udah ya? Nah, terus berarti di sini A-nya lebih kecil dari 6, berarti yang mungkin A-nya ini ya. Oke, kemudian pernyataan berikutnya apa tuh? 2A kurang C sama dengan 5. Gitu. 2A kurang C sama dengan 5. Nah, ini di sini bilangnya bilangan asli. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan kita pakai A-nya 1, itu tidak memenuhi. Jadi negatif ya, Kak? Negatif. 1, 2 nggak memenuhi ya. Betul. Bisa dicek. Nah, sekarang paling kita pakai untuk A-nya coba 3. 3 bisa, Nah, kemungkinan A-nya bisa. 3, berarti di sini berapa nih? 6 kurang kurang 1. C sama dengan 5. Berarti C-nya sama dengan 1. Ya. Ya. Nah, terus apa lagi? Bisa 4. A-nya 3, berarti ke sini B-1-nya 8 ya? Gimana? Ya kan A-nya 3 A-nya nih. 3, Ya B-1-nya berarti 8. B-1-nya kan 8. Nah, langsung deh. B kurang 1 sama dengan 8. Berarti B-nya berapa? B-nya 9. 9. Ini Dapat tidak semua ya? memenuhi. Oh, tidak memenuhi. Kenapa nggak memenuhi? Tuh, karena ini ditanya A kali B Karena kali di C. sini ada keterangan. FPB di setiap dua bilangan asli ada 1. Iya, Nah, benar. kalau di 3 sama 9, ini FPB-nya berapa? 3. Nah, ini FPB-nya 3. Iya. Makanya tidak memenuhi. Gitu. Oke. Oke, berarti yang mungkin C-nya 4 sama 6. Benar Betul. nggak 4 sama 6? Yuk kita cek. Kalau A-nya tadi 4, berarti B-1-nya kan 6 ya. Nah, B-nya 7. Masih oke ya, FPB masih 1 ya. Betul. Nah, terus 2A min C sekarang. 2A kurang C sama dengan 5. 2 kali 4 ya? 8 kurang C sama dengan 5. 8 kurang berapa biar 5? 3. C-nya 3. FPB-nya 1? Betul. 4 sama 3? 1. Betul. 4 sama 7? 1. 7 sama 3? 1. Betul ya? Dapat. Oke, dapat. Oke, kita lihat pernyataan 1. A kali B kali C 84. 4 kali 3 kali 7 84. Betul? 12 kali 7 Betul. 84 betul. 1 betul ya? 1 benar. Yang kedua, selisih dua bilangan terbesar adalah 3. 7 sama 4. Betul. 7 kurang 4 3, betul? Betul. Betul. Yang ketiga, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. 7 sama 3 kurangin 4, betul? Betul. Oke, yang 4, bilangan terkecil adalah 5. Salah. Jadi jawabannya Oke, berarti 3 biji doang yang benar ya? Jawabannya D. Iya. Oke, pertanyaan. Tadi Hilmi sih, tapi kan udah dijawab pas kakak jelasin. Maksud kalimat setiap dua bilangan asli A, B, C. Itu tadi. Maksudnya tadi ya. Dari statement itu FPB setiap dua bilangan asli A, B, C adalah 1. Jadi ya untuk tiap dua bilangan kita buat itu FPB cuma 1 ya. Atau kalau kadang bahasa di soalnya itu relatif prima. Ya, walau relatif prima. Jadi misalkan 4 sama 9 itu bisa dibilang relatif prima karena FPB-nya masing-masing sama dengan 1. Walaupun 4 bukan bilangan prima dan 9 juga bukan bilangan prima, tapi masing-masing itu apa tadi? FPB-nya ya, FPB-nya 1. Nggak ada faktor yang sama ya, kelipatan yang sama cuma angka 1 doang. Faktor yang sama iya. Cuma 1 doang gitu. Oke. Itulah untuk apa tadi? Ada yang tanya lagi Kak Fauzan. Kak, FPB itu bahasa gampangnya kayak gimana ya? FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor yang sama yang paling gede itu siapa? Tapi biasanya yang diambil paling kecil. Hah? Yang diambil malah angka yang kecil kan gitu. Iya. Anak suka bingung di situ. Ya, jadi faktor atau yang bisa yang apa ya? Bilangan yang bisa kalau dikaliin hasilnya dia gitu. Betul. Yang paling gede siapa? Oke. Ya. Oke, kita lanjut paling satu soal lagi ya. Satu soal lagi mungkin Kamita ya. Coba Kakak cek. Iya, 5 menit lagi Kak. Satu soal lagi kita lihat. Kita cek ya. Coba lihat. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ganti Kak. Nah, yang inilah yang gampang. Boleh, garis-garis. Ya gampang aja. Belum baca nih. Gampang banget tadi ya. Gampang nggak? Coba dulu skalamet. Coba, ini ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis sejajar ya?
Itu ada Dua garis sejajar, sejajar dipotong. dipotong oleh Ini dua dua garis garis yang berbeda. sejajar ini ya. Ah. Dipotong oleh dua garis yang Yang berbeda yang tidak sejajar Tidak gitu sejajar. ya. Nah, berapa nilai sudut Y-nya? Gitu. Oke, yang ditanya Y-nya. Jika Oke. diketahui, oh ini pertanyaan yang Oke, ini yang dua pernyataan tadi. dua pernyataan. Gitu ya. Atau kalau mau lihat dulu Kak, kunci jawaban coba deh Kak ke slide berikutnya. Oh iya, untuk Ini jawabannya model soal yang dua pernyataan tadi ya. Iya. Oh, ada yang itu. Boleh Kak, dilihat di slide Opsinya boleh. berikutnya. Boleh, Kak. Di kunci jawabannya coba dicek. Oke. Iya benar, ini tadi yang pernyataan satu cukup atau tidak. Yang kayak Ces bilang tadi dicoba masing-masing ya Kak, tidak saling Iya. berhubungan dari statement 1 dan 2. Balik lagi Kak Ops ke slide sebelumnya. Ya, sip. Oke, gimana nih kira-kira? Dibaca dulu. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di bawah. Berapakah nilai Y-nya? Oke, lihat gambarnya. Cek statement 1, Z-nya 125 Kak. Oke, kita cek. Pertama, yang statement pertama, Warna lain. warna lain. Biar kelihatan juga warna merah atau biru gitu. Oke, yang pertama itu Z-nya sama dengan 125 derajat. Nah, kita bisa melihat cuma yang ini doang nih. Ya nggak? Betul. Di sini 125, Y-nya di mari. Nah, ini namanya sudut apa ya? Berpeluit. Ya nggak sih? Bukan. Bukan, yang sebelah sini kalau Ini digeser. namanya sudut yang sepihak. Iya benar sih. Karena dia ada Kalau dua garis. sepihak, jumlahnya 180. Ya, sepihak. Jatuh. Ini jumlahnya 180 gitu. Oke. Oke, jadi si 125 ditambah sudut Y sama dengan 180, maka dapat sudut Y-nya deh. Ya. Iya, 180 kurang 125. 125. Sekian ya. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Kalau aku Kak biasanya aku geser 125-nya biar berpelurus gitu. 125 ke sini ya. Karena kadang kita juga suka lupa itu namanya sepihak, bertolak belakang suka lupa kan. Jadi geser aja karena sama gitu. Oke, itu ya. Jadi itu yang pertama. Ada chat apa tuh? Apa tuh? Ada yang bilang nih tadi 1 cukup, 2 dicek dulu Kak. 1 cukup, 2 tidak Kak. 1 cukup, 2 cukup Kak. Beda-beda sama. Oke. Ya, kita cek ya. Berarti yang pasti 1 udah cukup ya. Betul. Nah, sekarang yang 2. Yang kedua apa tuh? X minus W sama dengan X kurang 30. W sama dengan 30. Wow. Oke. Kita lihat di segitiganya aja berarti nih ya. Betul. Nah, ini Y, ini W. Baik amat tulisan kakak. Y, W sama X. Kakak misalkan boleh ya? Boleh. Misalkan di sini ada P. Boleh ya? Betul. Oke. Nah, sekarang kita bisa buat P ditambah X, ini kan berpelurus. Betul, sama pasti dengan 180 bukan? Ya nggak? Betul. Nah, terus Y tambah W tambah P, P-nya depan deh. Apa sih makanya coba Kak? Nih, biar nggak apa? Sering. Oke, P tambah Y tambah W itu 180. Kalau kita lihat, ini mirip-mirip bukan bentuknya atas sama bawah. Betul. Yang sama. ini cuma sama X doang, yang ini Y sama W. Iya bukan? Betul, Kak. Berarti bisa kita samain aja. X-nya berarti sama dengan Y plus tambah W. Begitu. Betul. Berarti kalau Y sama ketemu dengan, itu apa? Pindah W-nya. Iya, X min W. X kurang W. Berapa ketemu X kurang deh. W-nya? 30. Dapat. Y-nya 30. Cukup. Masing-masing cukup ya, Kak ya? Iya, berarti jawabannya apa? 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya yang D. D. Oke, jadi tidak saling membutuhkan. Dua-duanya cukup ya. Oke. Ya, kalau misalkan ada yang nanya nih. Ada nanya nggak? Itu hasilnya beda. Kok cukup gitu? Ya nggak masalah. Jadi 1 sendirian dia. Cukup untuk menjawab. 2 juga sendirian. Tidak berhubungan lah ya Kak ya ini ya. Ya mau berhubungan atau enggak biarin aja. Emang kita mikirin, kita nggak ngurusin dia. Gitu. Iya. Nah yang kalau berhubungan itu kalau untuk yang opsi C. Kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, baru coba kita gabung. Akan menghasilkan jawaban apa enggak? Iya, gitu. Itu baru lah yang opsi C. Tapi kalau soal ini jawabannya D. Gitu. Wih.
Hebat Kak. Wah, pas banget nih Kak. Kita pas banget 4.30. Pas nih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana udah pada panas? Udah panas nggak? Kita udah gerah di sini. Oke, mungkin teman-teman biar bisa dapat full akses dari sekolah ya. Nah, ini bisa di scan aja nih barcode yang ada di sini nih ya. Belum premium ya Kak ya. Untuk jadi premium. Jadi bisa semuanya untuk Ada yang udah premium. Ada yang udah premium. Iya, Ya, bagus. berarti udah pas. Fauzan nanya Kak, kenapa X-nya bisa sama dengan Y tambah W? Y X-nya sama dengan Y tambah W. Dari Ini kan atas. P tambah X. Ini P tambah Y Y plus tambah W. W. Sama kan? Kita bisa simpulkan Fauzan. Jadi seperti itu Gitu. alasannya gitu. Oke, gitu ya Kak ya? Oke. Iya, terima kasih banyak Spot yang sudah mendengarkan, menyimak gitu dan ngikutin tadi dari awal sampai akhir gitu ya. Moga-moga bermanfaat ya Kak ya. Ya, semoga bermanfaat untuk semua sekolah med. Iya, semangat. Bentar lagi UTBK. Bentar lagi UTBK, bentar lagi buka puasa. Iya, bentar lagi buka puasa gitu. Itu yang penting. Iya, bentar lagi pulang. Ya. Oke. Ya, mungkin nanti kita jumpa lagi di pertemuan Berikutnya di live class kita atau di apa namanya ini? Podcast Pawang. berikutnya. Oh iya, ingat besok ya Kak, ada apa? Oh iya, besok ingat. Besok itu ada Apa? sharing PTN. Sharing Ya? Sharing PTN. Sama silat. Ada silat. Penjelasan Ya, silat. pesantren kilat. Hari Kamis Sekolah. Pawang lagi. Ya, Nih Kak ya. betul. Libur Jangan ya. lupa Kamis ada pawang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ada Kak Kenny, ada Kak Sandi. Bersama Kak Kenny dan Kak Sandi. Oke, gitu salamnya. Ya. Oke. Kita undur dulu. Kita undur diri dulu. Terima kasih atas waktu dari sekolah med semua. Mantap semua nih, keren. Oke, sekian dari Kamita dan Kaca. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang dari kakak ya. Ya, Oke, sama-sama. kami pamit undur diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam